anak Tuhan A mengunjungi aku, berarti saudara dan saya bisa secara sendiri sebagai anak Tuhan maupun sebagai jemaat kolektif anak-anak Tuhan yang lain melakukan satu perbuatan baik, pastikan Tuhan sedang merasakan saudara melakukan itu. Pastikan Tuhan mengatakan betul dia lakukan dari Allah, oleh Allah kepada Allah. Tapi kalau sampai nama gereja saudara yang terkenal di daerah itu, hati-hati. Nanti Tuhan bertanya kepada saudara, di manakah engkau? Karena di sana tidak ada Tuhan yang menjadi fokus dari semua pelayanan. Tidak terlihat dari kitanya, tidak terlihat juga oleh orang-orang yang kita layani. Seluruh dunia. Setelah itu saudara apa? Ini kenapa? Seluruh dunia kan banyak budaya. Sedangkan di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 Paulus mengatakan, saya siap menjadi siapa saja, menjadi bagaimana saja, tentu tetap dalam aturan main Tuhan, supaya Injil ini bisa nyambung kepada orang, supaya Tuhan ini bisa dikenal, gitu kan ya? Akhirnya ini juga sudah dibicarakan saudara, ini gimana nih? Ini sesuatu kebiasaan yang ada di daerah ini, boleh dipakai nggak? Atau mesti ditolak? Atau mesti dirubah? Kalau dipakai boleh nggak pakai, tapi ganti maknanya. Nah ini urusan kontekstualisasi, ya. Ini sudah dibereskan juga. Nah, ini dari tahun 70-an ini ya mulai dibicarakan. Ini udah 2015 saudara. Nanti lihat ini saudara. Kita sadari bahwa Tuhan Yesus adalah kepala. Kita adalah jemaat. Kita adalah anggota. Namanya anggota, lihat aja tubuh saudara-saudara, nggak usah jauh-jauh, gampang sekali kok Tuhan kasihnya. Lihat di tubuh kita. Emang tangan bisa kerja sendiri? Emang kaki bisa kerja sendiri? Kan ada bagiannya masing-masing. Sederhana kan saudara ya? Makanya mulai bicara ini. Saudara, apa sih misi terintegrasi? Misi terintegrasi itu begini saudara ya. Ini kalau perusahaan pabrik mobil, ya, saudara ya. Kalau pabrik mobil kan ada bagian yang masukin ban, udah pasti itu bannya masuk gitu ya. Ada yang bagian nyekup-nyekupnya supaya itu pada. Ada yang bagian pintunya, ada yang bagian windshieldnya atau jendela kacanya. Itu ada bagiannya. Tapi semua pegawai itu di bagian masing-masing tahu semua lagi bikin apa? Mobil. Lihat ya saudara. Dan pastikan bikin mobil yang dimaksudkan sesuai desain. Jadi gini, ini masing-masing tahu bikin mobil sedan. Lihat ya saudara ya. Kalau masing-masing tahu mobil sedan, tahu kan mobil sedan itu mesti kayak apa? Jangan nanti yang dimasukin itu bannya itu ban truk, nggak jalan saudara. Dan masing-masing kalau misalnya satu di sini, satu di sana, ini kan ada 4 ban kan ya, betul kan? Paling sedikit kan 4 ban ya, betul kan ya? Nggak boleh 3 ya. Nah, saudara kalau masing-masing 4 ban, kebayang nggak saudara? Yang satu bikinnya ban truk, ini mobil truk, yang satu mobil sedan, yang satu kebayang nggak? Yang satu traktor, jadi apa coba? Itu mobil. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan misi yang terintegrasi adalah setiap orang melakukan bagiannya, tetapi sadar, makanya kenapa mission saudara jamaah. Tapi sadar semuanya sedang melakukan misi yang satu itu, yaitu misi Allah. Sehingga lihat nih saudara, kalau begitu lihat ini, mau nggak mau mesti saudara nggak bisa, enggak yang disebut oleh Pak Juhadi tadi harus bayangin kan lain-lain. Saudara, ladangnya Tuhan tuh apa saudara? Seluruh dunia ini semua bangsa bisa satu sinode di sini ngerjain sendiri? Nggak mungkin. Di Indonesia aja begitu banyak saudara, Papua aja begitu besar, Pulau Jawa itu begitu besar. Saya ingat pada waktu saya mulai dari tahun 90 mengerjakan Kalimantan. Sekarang ini ada Sumatera Utara, Kalimantan Timur. Orang bilang, Bu pindah dong, pindah. Bukan sih mengabaikan yang lain, dikerjakan, tapi fokus ke situ. Bu pindah, ini masih. Saya bilang, tahu nggak sih Kalimantan Utara itu berapa besar? Kalimantan Timur itu lebih besar dari Pulau Jawa. Kalimantan Timurnya aja lebih besar dari Pulau Jawa. Itu nggak mungkin, saudara. Seluruh Pulau Jawa ini dikerjakan hanya oleh satu sinode.
Nggak mungkin. Makanya Tuhan bilang, ingat, kepalanya cuma satu, anggotanya banyak. Kita itu masih kerja, kan ada yang bisa dikerjakan tangan tapi nggak bisa dikerjakan kaki. Itu kan saudara. Ada yang bisa dikerjakan kaki, nggak bisa dikerjain tangan. Kita saling apa? Membutuhkan. Sehingga mau nggak mau mesti kolaborasi. Seperti yang tadi digariskan. Sehingga saudara kita lihat, di dalam kolaborasi ini harus disadari, ini bukan alternatif, tapi hukumnya wajib. Makanya Tuhan kasihnya apa? Tubuh Kristus. Alasannya, lihat ini saudara, lihat ini. Nanti ujung-ujungnya pada saat saudara berhadapan dengan Tuhan, kita yang masih mempertahankan lembaga kita yang harus terkenal, gereja kita yang harus terkenal, atau si saya ini yang harus terkenal. Lihat ini saudara, Tuhan tidak mengkategorikan orang berdasarkan ini. Gak akan ditanya suruh mati saudara waktu sampai di depan Tuhan, kamu dari sini mana? Kamu dari gereja mana? Kamu dari lembaga misi masa? Enggak. Ditanya apakah setiap saya ini, saudara ada ini ya, saudara, adalah menjadi anak Tuhan yang serupa dengan Kristus, menjadi gambar Allah yang berfungsi bagi kemuliaan Tuhan, hamba Tuhan yang baik, artinya berguna dan setia, konsisten, orang percaya. Ini yang Tuhan bilang saudara. Dan lalu di dalam kehidupan kita yang dikatakan kita hadir di dunia ini kalau sudah dipulihkan dengan misi ilahi, kan disebutnya ini kita jadi domba, kita jadi garam, jadi terang. Ini keberadaan saudara dan saya. Sehingga dia saudara, dulu kita pergi go, lihat saudara. Sekarang ini saudara mau mengabarkan Injil ke orang Tionghoa, ke orang China. Orang China ada di mana saudara? Ada di mana-mana. Di saat juga banyak. Saudara mau melayani orang Afrika ada di mana-mana. Orang Indonesia juga ada di mana-mana. Makanya pada waktu Tuhan memberikan, kamu mesti menginjili kembali Eropa, menginjili kembali, mulai dari orang-orang Indonesia yang tersebar di sana. Mereka menikah dengan orang-orang Jerman, orang Belanda, dan mereka bawa ke gereja. Mereka mau mendengar Injil kita, mulainya dari KTP. Jadi kita lihat sekarang bukan soal gua tuh pergi kemana. Ya saudara, Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun atas kita, betul kan ya? Kamu ada di saksi. Itu fokusnya saudara. Jadi saksi Tuhan. Hadir dengan misi ilahi. Lalu bicarakan dari Yerusalem sampai ujung bumi. Saudara, kalau kita nih ya suruh semua ke ujung bumi, lihat ini saudara ya, di mana saudara duduk sekarang ini, itu adalah ujung bumi bagi orang lain, betul nggak? Di mana saudara duduk sekarang ini, di titik itu adalah ujung bumi bagi orang lain. Kalau saudara pindah, ya pada pindah nih semua, itu saudara kan ya, itu nggak efisien. Di ujung bumi masing-masing ini aja sekarang. Bukan berarti bahwa kita tidak siap pergi, bukan itu maksudnya. Betul, seluruh Tuhan, isi hati Tuhan, semua orang harus tahu tentang misi ilahi ini, menjadi gambar kembali dipulihkan, harus tahu betul. Lalu saudara kita lihat ini tapi kita lihat, kita sebagai orang Kristen, betul hati kita harus selalu siap. Saya mau diapain aja sama Tuhan, mau suruh ngapain aja, saya siap. Dimanapun saya berada, saya siap. Tapi tidak berarti saudara dan saya harus selalu pergi jauh dulu baru melakukan misi. Ingat sekarang, mulai dari sekarang, setiap saya di sini adalah gambar-gambar Allah. Lihat ini nih, saudara soalnya pengennya ke film sih, selalu ya. Kalau ke film kelihatan banyak, itu kelihatannya lalu nanti dipuji-puji, baru getol, begitu kan ya. Nih, kalau di dalam misi nih ya, kembali saudara, ada yang nanam, ada yang nyiram, yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Yang penting adalah Tuhan. Yang mesti menonjol adalah Tuhan. Yang mesti ditinggikan adalah Tuhan. Saudara dan saya gak kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting yang lihat siapa? Tuhan. Saya berikan 2 ilustrasi terakhir. Saudara yang pertama, saya selalu pakai ilustrasi ini karena lebih gampang dimengerti saudara ya. Ini ada orang lapar, saudara ya. Lalu dia di Beijing ini datang dari desa kecil sampai Beijing, apa? Pengen makan. Terus adanya tuh bakpao, bukan saudara ya.
Dia cari bapak paling gede, dia makan, masih lapar. Cari lagi bapak paling gede, makan, masih lapar. Sampai bapak kelima, masih lapar. Bukan lapar lagi, rakus kayak gimana. Lalu sampai bapak keenam, masih lapar juga. Akhirnya dia cari bapak paling gede, dia makan. Terus dia bilang, kenyang deh gue, katanya gitu kan ya. Coba dari tadi saya makan bapak ketujuh ini, wah pasti saya langsung kenyang. Anak kecil juga tahu, kan ada nomor 1, 2, 3, 6-nya, makanya 7 jadi kenyang. Sekarang lihat ini, bisa jadi saya di sini, atau gereja saudara, atau lembaga misi saudara, itu adalah bapak pertama. Gak kelihatan. Lihat ya, saya tahu dunia ini membuat kita menjadikan hasil, berorientasi kepada hasil, berorientasi kepada jumlah. Padahal kita percaya, katanya yang nanam kita, yang menyiram bisa kita, Tuhan pakai, tapi yang memberi pertumbuhan Tuhan. Berarti kalau Tuhan gak kerja apa-apa, kan kita juga bisa apa-apa kan? Itu kan ya. Nah sekarang berarti kita kan gak bisa bilang begini, targetnya nih ya, mulai tahun depan, Pak Johari ya, mesti ada 200. Dari mana? Saya pernah diundang saudara untuk KKR. Ibu, target kami di dalam KKR ini ada dari 4.000 yang hadir, ada 1.000 yang bertobat terima Tuhan Yesus. Ya kan ya? Jadi KKR ibu nih mesti 1.000 yang terima Tuhan Yesus, 100 yang menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Terus saya bilang, Pak, kayaknya Bapak bisa panggil Tuhan Yesus aja deh. Nggak bisa, saya mempertobatkan orang tuh nggak bisa. Saya manggil orang tuh jadi rohaniwan tuh nggak bisa. Nanam bisa, Tuhan kasih kesempatan. Nyiram bisa, itu pun kalau Tuhan kasih kesempatan itu. Tapi yang bisa mempertobatkan, yang bisa menumbuhkan, itu siapa? Tuhan. Makanya pada waktu kan cuma alatnya ya saudara, pada waktu dipakai terjadi sesuatu, kan kita langsung mesti ngomong dong, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bisa jadi kita ini bapak pertama, kedua, ketiga, bisa jadi ada yang dipakai oleh Tuhan menjadi bapak ketujuh. Bapak pertama jangan kecil, bapak ketujuh jangan sombong. Kalau nggak ada saya sih, aduh saudara, kalau ngomong gitu tuh di depan Tuhan malu benar saudara. Udah GR atau diri, kurang ajar. Ini kalau saudara ngomongnya di gereja, kalau nggak ada saya nih gereja nggak akan begini, malu saudara, sudah malu. Ingat kalau tidak ada Tuhan dan saya tidak pernah dilahirkan di dunia ini, kalau Tuhan mau gereja ini begini, gereja ini begini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, kan kalau pergi ke pedalaman itu sama pilot, biasanya ada waktu itu ada pilot asing. Dia biasanya mengendarai pesawat F-16, karena ini dia pakai pesawat kecil yang dia bilang, Bu, tahu nggak kalau dulu waktu naik F-16 itu gunung itu yang kelihatan jauh gitu, itu dalam beberapa menit lewat tuh saya. Sekarang pakai pesawat ini nih 3 jam juga belum nyampe. Gitu kan ya. Lalu biasanya dia ikut, jadi parkir, terus dia ikut, terus dia parkir lagi, kita parkir. Lalu ada saat di tengah hutan, itu di tempat itu saudara, itu bintang, saya jadi bisa ngerti itu Abraham bintang, itu bintang saudara ya, itu terang. Bagi orang mereka nggak perlu itu penerangan, mereka bilang udah terang, nggak ada listrik soalnya saudara ya, terang bisa bersejarah orang mereka tenang aja. Dasar orang kota saudara, terang, tetap aja pakai senter nggak kelihatan saudara ya. Nah lagi di gelap itu biasanya terus kami duduk berdua, terus dia bilang begini sama saya, kira-kira keluarga saya yang di luar negeri itu ya tinggal ingat saya nggak ya? Pada saat ini mereka lagi mikirin saya nggak? Gereja yang mutus saya itu ingat saya nggak ya? Terus saya bilang begini, bisa jadi dia sekarang ini sama sekali nggak mikirin kamu, nggak ingat kamu, tapi Tuhan tahu kamu ada di mana sekarang, dan hatinya Tuhan berfokus pada kamu. Itu apa? Saudara, ini ya, lihat nih, 2 prinsip yang Tuhan berikan betul-betul asal original dari Tuhan, gak mungkin dari manusia. Yang pertama, Tuhan bekerja dalam anugerah bagi kita. Sehingga kalau anugerah saudara, berarti saudara dan saya harus sadar, saya tidak punya hak, saya tidak layak.
Ini semua kasih karunia Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu lakukan, kan kita hidup buat Tuhan kan, cuma buat Tuhan ya. Ingat, tangan kanan lakukan sesuatu, yang kiri, yang tangan kiri aja nggak boleh tahu, saudara, apalagi orang lain. Nggak usah pamer. Makanya saya bilang, kalau dalam kolaborasi, kalau masih bilang saya bendera saya harus terpanjang di sana, udah nggak usah ikutan lah, jangan ngomong lah. Makanya pada waktu kami bilang, ayo kita kolaborasi, nggak usah ngomongin, ini lembaga saya enggak. Sepanjang Tuhan ditinggikan di sana, ayo kita rame-rame kerjain. Karena ini ladangnya Tuhan, saya anak Tuhan, saya harus puaskan Tuhan, kita kerjain rame-rame. Apapun yang Tuhan percayakan. Mari saudara, sekarang nggak usah tanya-tanya dulu saudara, Bapak yang tanya-tanya jawab dulu sekarang, kerja aja langsung ya saudara ya. Kan ini saudara ya, kita ini terbagi. Tadi pagi hari sudah bagikan, sudah dengar makanya. Saya minta saudara sekarang ini, ya, tidak boleh dengan yang satu gereja, tidak boleh, ya. Saudara coba gabung, cari dengan teman yang lain. Satu, bisa 5 orang sampai 6 orang, ya saudara ya. Saudara kumpul di sana. Pertama, ini tugas saudara. Apa? Ini kan udah dengar semuanya nih ya, saudara ya. Apa kendala yang saudara rasa saya bisa hadapi? Saya dulu, yang ngomongin orang lain, saya aja dulu ya. Yang saya bisa hadapi untuk melaksanakan misi Allah ini. Ingat ya, bukan misi gereja, bukan misi lembaga, misi Allah. Yang satu ini, ya. Yang lalu kita ini berbagian di dalam integrasi. Bisa jadi yang pasang sekrupnya doang, itu loh saudara ya. Bisa yang tadi bapak 1, bapak 2, bapak 3. Yang kedua saudara, apa yang menjadi kendala bagi gereja? Saya dulu, lalu bagi pada waktu kita bersama-sama. Setelah itu, yang ngomong cuma kendala doang dong, jangan banyak-banyak ya ngomong di kendalanya saudara ya, waktunya sedikit soalnya. Yang berikutnya adalah, apa solusinya? Saya ini mesti ngapain sih sekarang? Gereja itu mesti ngapain sih? Salah satu yang dibicarakan oleh Stephen Covey tentang proaktif, mulai dari dimana saya ada sekarang. Mulai dari apa yang ada, jangan cari yang nggak ada, orang nggak ada dicari, saudara. Ya, yang ada aja dulu. Tuhan percayakannya apa? 2. Satu kali ada seorang pemuda bilang, di gereja ini nggak pernah ada komisi pemuda. Terus siapa yang mau? Saya aja sendiri. Masa terus saya bilang, masa cuma sendiri? Nggak bisa, saya mau kerja kalau udah ada 10. Ya enggak lah, yang penting kan Tuhannya. Waktu mau memimpin orang Israel keluar dari Mesir, ditanyakan Musa, modalnya apa? Apa saudara modalnya? Tongkat. Ya nggak apalah, bukan tongkat itu kok yang membuat Musa bisa membebaskan orang Israel, bukan Musanya juga. Akhirnya kan apa? Karena Tuhan pakai itu semua jalan. Ya, satu, saya bilang oke deh satu, yuk kita PA aja dulu satu, sama kamu berdua. Datang berdua, ketiga. Tuhan tambahkan, lihat saudara. Bukan saya, bukan. Saya bukan Allah. Supaya dia tetap gue juga bisa. Ya saya diutus. Terus dia bilang nggak ada yang dengar. Kapan sampai sepi. Dari segi manusia gagal pelayanan saya. Nggak ada yang bertobat sama pelayanan saya. Tapi bagi Tuhan, ya saya oke. Karena apa? Dia tetap taat. Jadi gambar Allah, hamba yang baik dan setia. Itu yang penting. Jadi saudara lihat ya. Yang kedua, solusinya apa? Mau mulai dari mana? Itu action plan saudara. Kita akan mulai dari saya sekarang, saya mulai. Gak usah nungguin orang lain, saya mulai dari mana? Saya akan bawa saudara-saudara seiman saya mulai dari mana? Baik. Sekarang kita mulai hitung. Soalnya kan saudara mikir cari teman kan susah.